Baik teman-teman, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang rumus dasar integral fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Subscribe Anda akan mendorong saya untuk membuat video ini akan menjadi lebih baik. Oke, kita lanjutkan saja. Rumus dasar untuk integral fungsi trigonometri ada 6 dan semuanya ini akan kita bahas tuntas. Sedangkan dasar yang terbiasa kita lakukan itu adalah kalau integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c, integral cos x dx sama dengan sin x tambah c, integral secant kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c, integral cosecant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x tambah c. Integral secant x tangen x dx sama dengan secant x tambah c. Integral cosecant x kotangen x dx sama dengan min cosecant x tambah c. Ini yang biasa dipelajari di sekolah, dan ini adalah bentuk umumnya. Yang modelnya itu akan kita bawakan ke model ini, sehingga kita peroleh bentuk umum atau cara mudah untuk menyelesaikan integral fungsi trigonometri. Oke, kita mulai saja. Misalnya yang pertama integral sin ax tambah b dx. Kita akan coba mendapatkan integral ini dengan menggunakan integral substitusi. Jadi ax tambah b misalkan aja itu sama dengan u. Lalu karena kita di sini butuh dx, maka kita turunkan kiri kanan. Sehingga kita peroleh du sama dengan dax tambah b. Sedangkan turunan konstanta kita tahu, sehingga hasil turunannya ini adalah du sama dengan adx. Karena kita butuh dx, maka kita bagi dengan a kiri kanan, sehingga kita dapatkan dx-nya sama dengan du per a. Nah, kita akan coba masukkan kemari. Maka kita dapatkan integral sin ax tambah b dx sama dengan integral sin u kali du per a. Ini seper a-nya bisa kita keluarkan sehingga kita dapat integral seper a integral sin u du. Integral sin u du tadi sama dengan min cos u tambah c. Sehingga hasilnya ini adalah, kalau kita kalikan ke dalam, maka kita dapatkan sin ax tambah b dx sama dengan min seper a cos. Kalau u itu tadi sudah kita misalkan ax tambah b, berarti kita kembalikan ax tambah b baru tambah c. Nah, jadi kalau kita sudah tahu rumus ini, kalau ada rumus mengenai integral sinus seperti ini, maka cukup kita pakai rumus ini. Hasilnya akan lebih cepat selesai. Untuk model yang kedua adalah integral cos ax tambah b dx. Kita misalkan ax tambah b sama dengan u. Lalu turunkan kiri kanan sehingga du sama dengan dax tambah b. Kalau turunannya ini sama dengan adx, sehingga du sama dengan adx. Lalu kita bagi a sehingga dx-nya sama dengan du per a. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi integral cos u du per a. Atau sama saja dengan seper a integral cos u du. Nah, integral cos u du tadi sama dengan sin u tambah c. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah seper a sin u tambah c. Dengan u kita ganti dengan ax tambah b. Sehingga kita dapatkan integral cos ax tambah b dx sama dengan seper a sin ax tambah b tambah c. Sehingga kalau kita bentuk peroleh atau kita dapatkan persoalan cos ax tambah b dx, maka dengan gampang dapat kita peroleh
dengan rumus ini. Rumus yang ketiga adalah integral sekant kuadrat AX tambah B dx. Kita misalkan AX tambah B sama dengan U. Lalu turunkan kiri kanan sehingga kita dapat du sama dengan dAX tambah B. Berarti du sama dengan ADX. Dan kita butuh dx berarti sama-sama dibagi 2. Sehingga dx sama dengan du per A. Kita coba masukkan kemari sehingga kita peroleh integral sekant kuadrat U du per A. Atau ini bisa kita tulis menjadi 1 per A integral sekant kuadrat U du. Integral sekant U du, sekant kuadrat U du, bisa kita cari itu adalah tangen ya. Berarti 1 per A tangen U tambah C. U-nya itu tadi kita ganti dengan AX tambah B, sehingga kita peroleh integral sekant kuadrat AX tambah B dx sama dengan 1 per A tangen AX tambah B tambah C. Selanjutnya kita akan coba lihat integral kosekant kuadrat AX tambah B dx. Nah, AX tambah B itu kita misalkan U, lalu kita turunkan kiri kanan sehingga du sama dengan dAX tambah B. Turunannya ini adalah ADX sehingga du sama dengan ADX. Lalu sama-sama kita bagi 2 sehingga kita dapatkan dx sama dengan du per A. Kita coba masukkan kemari AX tambah B tadi sama dengan U sehingga kita dapatkan integral kosekant kuadrat U du per A. Atau ini bisa kita tuliskan 1 per A integral kosekant kuadrat U du. Nah, integral kosekant U du tadi sama dengan minus kotangen ya U. Sehingga ini kita dapatkan min 1 per A kotangen U tambah C. Sedangkan U tadi kita misalkan AX tambah B, maka kita dapatkan hasilnya adalah integral kosekant kuadrat AX tambah B dx sama dengan min 1 per A kotangen AX tambah B tambah C. Jadi kalau sudah dapat rumus ini, sudah bisa kita gunakan untuk mencari integral dari fungsi yang modelnya seperti ini. Model yang kelima adalah integral sekant AX tambah B tangen AX tambah B dx. Kita misalkan AX tambah B sama dengan U. Lalu kiri kanan kita turunkan berarti du sama dengan dAX tambah B. Integral dAX turunan AX tambah B sama dengan ADX sehingga du sama dengan ADX. Dan kalau sama-sama dibagi A, maka kita dapatkan dx sama dengan du per A. Lalu kita masukkan kemari, U-nya tadi sama dengan AX tambah B, sehingga integral ini berubah menjadi integral sekant U tangen U du per A. Atau bisa ditulis sama dengan 1 per A sekant U tangen U du. Integral sekant U tangen U du tadi adalah sekant U. Sehingga kita dapatkan 1 per A sekant U tambah C. U-nya tadi kita misalkan AX tambah B, sehingga kita dapatkan cara yang mudah adalah 1 per A sekant AX tambah B tambah C. Poin yang keenam itu adalah integral kosekant AX tambah B kotangen AX tambah B dx. Nah, AX tambah B kita misalkan U, lalu kita turunkan berarti du sama dengan dAX tambah B. Turunan dari AX tambah B sama dengan ADX sehingga kita dapatkan du sama dengan ADX. Kalau sama-sama dibagi A, maka kita dapatkan dx sama dengan du per A. Lalu kita coba masukkan kemari AX tambah B tadi sudah kita misalkan U, sehingga integral ini berubah menjadi integral kosekant U kotangen U kali du per A. Atau bisa ditulis adalah 1 per A kosekant U kotangen U du. Kita tahu kosekant U tangen U du tadi sama dengan minus kosekant U. Sehingga menjadi minus 1 per A kosekant U tambah C. Nah, kemudian U tadi sama dengan kita misalkan AX tambah B, tinggal masukkan aja. Sehingga kita dapatkan integral kosekant AX tambah B kotangen AX tambah B dx sama dengan min 1 per
A kosekan AX tambah B tambah C. Nah, ini adalah rumus dasar untuk menyelesaikan trigonometri, ya. Integral fungsi trigonometri. Jadi silakan dipelajari, kalau bisa ini diingat, dan cara mendapatkannya adalah ini sudah saya jelaskan. Untuk berikutnya, sampai di situ jumpa. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penggunaan dari rumus-rumus dasar ini dalam menyelesaikan persoalan. Untuk kali ini saya sampaikan sampai di situ aja dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi bahwa di channel Ilmu Matematika sudah ada pembahasan integral fungsi trigonometri, dan juga bahwa di channel Ilmu Matematika ini sudah ada tombol super thanks. Silakan ditekan dan bantuan Anda akan kami berbuat untuk memperbaiki atau mempercantik tampilan dari channel ini, termasuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan channel ini. Baik, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.